Dua, tiga. Oke, terima kasih. Hadirin yang kami hormati kebahagiaan, untuk selanjutnya sambutan dari pihak sekolah SMK Muhammadiyah Ciklet, yakni akan disampaikan oleh Ibu Edi Kawartini SPD kepadanya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Yang terhormat rombongan dari LAPAN, Bapak Aji beserta rekan-rekan, yang terhormat seluruh Dewan Guru SMP SMK beserta staf, yang terhormat yang Ibu banggakan, Ibu cintai seluruh siswa-siswi SMK. Alhamdulillah, di Nawabas Ayeuna dalam kesempatan ini kita bisa berkumpul bertatap muka, asupian tamu yang luar biasa Pak bagi SMK. Karena pihak sekolah yang mendatangkan, karena ini kebutuhan dari pihak sekolah sesuai dengan jurusan baik perkantoran ataupun pemasaran. Alhamdulillah dalam kesempatan ini pihak sekolah beribu-ribu terima kasih yang selama ini bisa kerjasama dengan pihak LAPAN, baik dalam PKL maupun nanti mungkin penyerapan lulusan SMK Pak. Jadi kami berharap dari pihak sekolah untuk bisa menyerap mungkin sebagian kecil dari siswa-siswi kami yang lulus. Yang selanjutnya Pak, harapan kami untuk PKL Pak, bukan hanya 1 tahun 2 tahun ke belakang, tetapi mungkin ini ke depan. Setiap tahun program dari sekolah itu ada PKL, dan kami mohon untuk sedia terus untuk menerima sekolah kami untuk PKL, dikarenakan seperti yang kemarin ada beberapa sekolah SMK yang hampir sama berbarengan di bulan Januari itu PKL. Tapi luar biasa, alhamdulillah SMK Muhammadiyah dengan LAPAN itu luar biasa penerimaannya Pak. Terima kasih. Yang selanjutnya ilmu bagi kami Pak dari program-program LAPAN seperti yang tadi mengenai kearsipan, walaupun di kami Pak sebenarnya ada jurusan perkantoran, tapi kearsipan masih acak-acakan. Tapi kami belajar seperti yang kemarin, tahun kemarin dari LAPAN luar biasa, kami juga belajar Pak. Sekolah belajar bagaimana mengarsipkan, apalagi sekarang musim teknologi. Walaupun guru-gurunya agak gaptek, tapi kita belajar Pak. Alhamdulillah. Mudah-mudahan hari ini bukan saja Bapak dari pihak LAPAN hanya sekali untuk silaturahmi, tapi ke depan insya Allah kami tunggu Pak program-program dari LAPAN yang bisa bersinergi dengan sekolah, yang bisa berkolaborasi dengan sekolah, kami tunggu. Dan kami berharap tidak hanya hari ini, tidak hanya tahun ini, mungkin ke depan setiap tahun ada mungkin program baik sekolah, mungkin kali-kali mengundang Bapak untuk pembelajaran baik untuk anak-anak ataupun kami guru. Karena dari sekolah kami kebetulan walaupun SMK jurusan kebetulan untuk bidang yang ahlinya belum ada, tapi luar biasa guru-gurunya Pak di sini luar biasa hebat.
walaupun belum ahli sesuai jasa tapi luar biasa. Mungkin tidak panjang lebar, mungkin nanti Bapak dari Pihak 8 akan memberikan ilmu kepada kami, kepada anak didik kami yang lebih, dan anak-anak insya Allah menyerap segala apa yang diutarakan nanti materi, baik kearsipan sesuai jurusan OTKP yang persiapan nanti bulan Januari insya Allah PKL Pak. Nanti mungkin aeromodeling yang tidak tahu kami juga seperti apa, tapi mungkin ada pemaparan. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Etik Rikawardini selaku Kepala Sekolah SMK Muhammadiyah Cikelen yang telah memberikan sambutannya. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya sambutan dari pihak Balai 8 Garut. Ya. Bapak Kepala Sekolah, untuk Ibu Kepala Sekolah beserta jajarannya, khususnya Pak Turbat penata acara yang dalam kesempatan ini sebagai pembimbing praktek juga, serta anak-anak sekalian yang kami cintai, yang hormati, ya, dari kelas berapa ini Pak Amron? 10 sampai 12. Alhamdulillah hari ini bisa berkumpul bertatap muka langsung. Kalau kemarin-kemarin yang prakrim di 8 hanya beberapa orang, sekarang alhamdulillah bisa bertemu ya. Nah, kami dari lembaga pengembangan analisa dulu gitu ya. Dulu itu namanya 8, sekarang ganti nama dengan BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional ya. Di Pemekasan Solo nilai yang 8 pilih gentot nami kayak aneh. Tuh, dikit barangkali Bu. Alhamdulillah pada hari kesempatan ini pihak sekolah mengundang kami, dan dari pimpinan juga langsung Pak merespon atas undangan yang disampaikan dari SMK Muhammadiyah. Betul apa yang disampaikan tadi dari Ibu Kepala Sekolah atau yang menyampaikan informasi lainnya. Perjalanan kami dengan SMK Muhammadiyah ini sudah dalam sekitar 6 angkatan ya, 7 angkatan ya, 7 periode, tidak terasanya. Jadi kerjasama pelaksanaan prakrim sudah diawali sejak tahun 14-an. Ya, sudah beberapa angkatan. Mudah-mudahan tadi informasi yang kami terima dari angkatan yang khususnya melaksanakan praktek di 8 ataupun di tempat yang lain ya, layak dan diterima sebagai pengguna jasa tenaga kerja dimanapun. Dan lulusan SMK Muhammadiyah ini layak diterima dimanapun, termasuk di lembaga pemerintah, di perusahaan ataupun di tempat-tempat yang lain. Itu identiknya dengan dedikasi sekolah ya. Kembali lagi kepada Bapak Ibu pembimbing yang ada. Itu juga terlepas dari dukungan dan motivasi seluruh siswanya ya. Mudah-mudahan kegiatan pendidikan atau kegiatan belajar mengajar di SMK Muhammadiyah ini, sekalipun sikletnya tetap hebat, tidak ketinggalan ya. Tetap semangat, tetap bisa bersaing dengan yang ada di kota, apalagi banyak tokoh-tokoh dari sekitar lingkungan ini ya, menjadi figur-figur di tingkat daerah ya. Itu jadi bahan motivasi untuk kita semua, bahwa sekalipun kita siswa sekolah yang ada di Golewang namanya, di Golewang, tidak kalah ya, tidak kalah berkompetisi dengan siswa-siswa yang ada di sekitaran Ciklet, Pamukuk dan Cibalong ya. Bapak
berdoa ya, rombongan semua, mudah-mudahan lah semua menjadi lulusan terbaik lah ya. Anak-anak sekalian, dalam kesempatan ini kami beserta rombongan Pak Kurban terkait dengan reorganisasi lembaga kami juga perlu menyampaikan informasi lebih lanjut perkembangan reorganisasi yang sedang berjalan, mungkin akan nyebrang sampai tahun 2022 juga masih dalam tahap penataan. Begitu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas penerimaan, sambutan dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan atau memberikan sosialisasi terkait dengan organisasi di lembaga kami. Insya Allah nanti akan disampaikan oleh Pak Yudi juga hal kegiatan di Kamgira, yaitu terkait dengan pengujian aeronautika, kemudian terkait dengan hubungan kerjasama antara BRIN ORPA dengan SMK Muhammadiyah juga, khususnya untuk jurusan OTKP ya, karena langsung di bawah pertanggungjawaban saya sendiri. Beberapa siswa yang ikut praktek di sana ya, dilakukan kemarin. Siapa yang dilakukan? Yang prakteknya? Ya. Dilakukan sawai cum. Oh. Ya. Oke. Ya. Oh, di kamar tuh. Sahabat Rangga. Ya. Nah, mana? Nah, iya, kenapa dia? Dua, tuh, ya. Oke. Mudah-mudahan bagi anak-anak sekalian juga ya, yang di tempat lain, ada yang lebih jauh nggak daripada 8 yang prakteknya? Di Sompet, di Telkom, di mana sekarang? Di BIJ, ya, di BIJ. Ya, mudah-mudahan kalian mendapatkan tempat praktek ya, sama, sepadan semuanya ya, dan berimbang hasilnya. Jadi semua mendapatkan pengalaman yang lumayan lah ya. Bukan berarti di lapan istimewa, tidak, sama artinya. Itu untuk jurusan OTKP. Mungkin ada juga jurusan bisnis ya, bisnis daring, pemasaran. Ada juga jurusan yang lain. Cuma 2. Nah, ya. Hadirin yang terhormati bahkan untuk selanjutnya pemaparan materi dari tentang lapan yang akan disampaikan oleh Bapak Yudi Haryanto ST, kepadanya dipersilakan. Yang kami hormati dan juga jajarannya yang kami hormati. Mohon untuk sebelum saya memberikan suatu materi, terlebih dahulu mungkin bisa mohon izin untuk di depannya, karena mungkin agak kurang ini kalau saya duduk secara formil ini. Jadi biar kita bisa berinteraksi gitu ya. Saya fokus. Saya ucapkan selamat pagi adik-adik ya. Mudah-mudahan dengan kehadiran saya ini bisa untuk menambahkan suatu wawasan dan juga bisa untuk menambahkan suatu ilmu pengetahuan, terutama daripada skill yang harus adik-adik tempuh, yang harus adik-adik miliki, seperti itu ya. Karena di zaman sekarang ini tidak hanya cukup kita mempunyai suatu ijazah itu dengan pemerintahan yang sekarang, tetapi kita sebagai manusia, sebagai individu harus mempunyai suatu skill. Apa yang harus saya mampu? Apa yang harus saya bisa? Itulah yang akan dihargai secara serta-merta dan akan membuat juga untuk adik-adik mempermudah suatu lapangan pekerjaan. Gitu, ya. Jadi sekarang adik-adik duduk di bangku SMK itu seyogianya mari kita belajar dengan sungguh-sungguh dan perhatikan pada saat misalkan guru pengajar, perhatikan materinya apa. Jangan cuma misalnya kita berangkat dari rumah ke sekolah hanya untuk mendengarkan, jangan. Karena itu adalah sumber dari segala sumber ilmu dan kita itu patut menghargai kepada ibu bapak guru gitu ya. Dan di selain itu pun juga
Jangan sampai diri kita itu merasa jenuh apa dengan yang namanya buku dan apa dengan yang namanya sarana internet saat sekarang itu kita itu sangat mudah dibanding dengan saya dulu ya. Saya punya materi pada saat itu mencari studi literatur, mencari dalam arti rumusan-rumusan permasalahan yang harus saya temui itu sangat susah. Saya hanya mencari ke Gramedia, toko buku segala macam. Tapi sekarang tinggal kita permasalahannya apa ketika kita udah keluar. Ya. Dan itu udah memfasilitasi adik-adik untuk mempermudah daripada si belajar. Tinggal kitanya aja ada kemauannya gitu ya. Tapi kalau kitanya misalnya leha-leha, karena begini, kalau kita bekerja keras pada saat ini, insya Allah nanti di ujungnya itu akan menemukan suatu titik temu kebahagiaan atau keberhasilan, gitu ya. Saya membicarakan dalam arti tidak hanya membicarakan orang lain, tetapi bukan saya berhasil, bukan saya sukses, enggak. Keberhasilan itu karena dengan kemauan diri kita, ya. Dan kesuksesan itu ada pada diri kita, bukan dari orang lain. Kamu nanti bukan yang bohong. Tentara Nasional Angkatan Udara pada saat itu, Bang itu. Dia membuat oleh Bung Karno itu suruh membuat suatu roket. Apa sasarannya membuat roket? Dulu tuh roket itu hanya untuk pertahanan, bukan untuk roket orbit satelit, bukan, tapi untuk tempur. Fokusnya itu untuk tempur. Sehingga Indonesia membuatlah sebuah roket yaitu namanya roket Kartika yang diluncurkan pertama kali di pantai selatan itu di Santolo itu, gitu. Ya, sejarah mulanya. Kemudian dari roket Kartika itu Indonesia ingin mengembangkan secara lebih jauh. Maka Indonesia membeli sebanyak 25 buah roket yang namanya roket Kappa 8. Itu dari Jepang. Semua peralatan daripada mulai sistem telemetri dan roketnya juga itu semua dari Jepang. Pada tahun 64 dia udah ke Indonesia, udah diizinkan, maka diinstall oleh orang Jepang. Pertama kali yang namanya itu adalah Profesor Dr. Hideo Hitokawa dari Jepang. Dia langsung membuat sebuah master plan di situ. Apa tujuannya kita membeli roket dari Jepang? Untuk meniru daripada teknologi yang udah dibuat Jepang. Karena pada saat itu Jepang udah bisa meluncurkan roket dengan ketinggian 300 km dari bumi, dari ground station. Nah itu Indonesia meniru. Nah, dengan keberhasilan itu roket Kappa kita terbangkan sejauh ketinggiannya itu 300 km. Kemudian dibentuklah suatu tim atau organisasi riset di Limpahan kepada Lapan di situ belajar dengan menciplak dari sepada bahan bakar dan segala macam. Lapan mulai start dengan namanya roket RX-70. Nah, apa itu RX? Nah, ya. RX itu adalah roket eksperimen, gitu. Jadi percobaan, penelitian yang dikembangkan oleh Lapan yaitu mulai dari RX-70, RX-125, RX-150, RX-250, 350, dan sampai sekarang kita berhasil meluncurkan roket adalah RX-450, ya. Itu sampai sekarang. Sekarang apa tujuannya Lapan untuk mengembangkan roket selain daripada senjata? Ya? Roket untuk senjata kita udah punya Indonesia, ya, udah punya. Tapi kita tidak menggembor-gemborkan bahwa roket kita udah banyak dan udah mampu untuk jarak jangkau 30 kilo. Enggak. Tetapi itu hanya sebatas penelitian dan kemarin kita udah dapat sertifikasi bahwa roket RH-122B adalah roket untuk tempur, gitu. Dan di situ pun juga saya sebagai panitia konsorsium ya di antara seluruh roket Indonesia saya terlibat. Jadi perilaku daripada roket senjata 122R, 122B itu nanti kita akan diberikan dan akan dipasang di perbatasan pulau yang ada di Indonesia. Di Natuna atau misalnya di perbatasan Malaysia itu akan dipasang. Nah nanti di situ siapa yang menjadikan peran penting? Sebagai yang utamanya adalah Kemenhan. Dari Kemenhan nanti akan dibagi-bagikan lagi. Angkatan darat kamu dapat 1000 roket, angkatan laut 1000 roket, angkatan udara 1000 roket. Itu ceritanya untuk Indonesia dengan produk daripada Lapan, produk daripada roket yang diteliti oleh hasil penelitian daripada Lapan. Itu sejarah awalnya seperti itu. Sampai sekarang kita
sudah sertifikasi dan punya roket pertahanan keamanan dengan jarak tempuh, jarak jangkau itu 30 km dari titik A ke titik B. Dan kami melakukan uji terbang ground to ground itu di Pandanwangi, Jawa Timur. Tetapi kalau ground to sea kita melakukan di Pamengpeuk. Jadi sebelum saya bawa ke Lumajang ke Jawa Timur, saya terbangin dulu di Pamengpeuk biar dia jatuhnya ke laut. Karena untuk melihat karakteristik berapa jarak jangkau gitu ya. Setelah jarak jangkaunya itu jelas dan errornya itu misalnya berapa meter atau berapa kilometer, nanti kita evaluasi, kemudian kita terbangkan di Lumajang, Jawa Timur, yaitu dari darat ke darat. Nah, nanti itu muatannya itu bisa dalam arti detonator, bisa smoke, gitu ya. Jadi pada saat dia jatuh itu akan keluar asap. Kalau smoke, kalau detonator lower eksplosif, pada saat dia jatuh, maka radius 1 meter itu dia akan belah si tanah itu. Itu. Ini secara perkembangan daripada arwah yang dikembangkan 8 ya. Nah di sini Bali Uji Teknologi dan Pengamatan Antariksa dan Atmosfer Garut, yaitu di sini di bawah 8. Kemarin per 1 Oktober kita diganti namanya menjadi Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang mana Badan Riset dan Inovasi Nasional itu terdiri daripada beberapa lembaga dan kementerian ya. Ada Batan, ada BPPT, ada LIPI, ada apa lagi itu? 8 ya. Jadi ada 4 lembaga itu dijadikan satu. Jadi di dalam tubuhnya itu sekarang itu BRIN. BRIN kan itu BRIN kan dia. Nah itu. Tapi tugas pokok daripada 8 itu, 8 di bawah BRIN itu tetap ya mempunyai suatu tugas pokok dan fungsi, yaitu untuk melakukan suatu pengamatan dan melakukan suatu layanan ya. Nah sekarang untuk di target tahun 2021 kami harus mempunyai suatu target ya. Targetnya itu sekarang kita ke indikator dulu. Apa yang dikerjakan oleh Lapan Garut? Kesatu, kita mempunyai suatu program. Program itu adalah nomenklatur yang sudah diakui oleh negara. Misalkan ada program nomenklatur misalnya BAH 005, itu kodenya ya. Bahwa kode itu adalah sebagai kode layanan instansi. Layanan instansi itu apa sih ke bawahnya? Ibaratkan sekarang saya menerima PKL dari SMK Muhammadiyah misalnya. Nah itu masuk di dalam sebuah program itu. Nah, BAH 005 gitu. Berapa kali itu layanan? Target saya melayani instansi itu sebanyak 25 kali dalam 1 tahun. Jadi adik-adik nanti misalkan atau ibu kepala sekolah bisa aja untuk mentargetkan nanti saya mau mengirim lagi PKL. Dan tidak hanya SMK saja, SMK juga nggak apa-apa gitu ya. Nah, nanti setelah itu dari BAH itu selain daripada kita layanan instansi, dan saya juga melakukan suatu kegiatan diseminasi atau diseminasi yang sifatnya ilmu pengetahuan untuk adik-adik tingkat sekolah gitu. Baik itu tingkat perguruan tinggi, tingkat SMK ataupun tingkat SMP. Itu kami menyediakan teknologinya yang sekiranya apa yang akan dimanfaatkan gitu. Nah itu. Jadi layanan 25 instansi di dalam satu program BAH 005 di dalam nomenklaturnya. Kemudian itu ada lagi. Itu campaknya itu adalah tugas pokok dan fungsi daripada Bali Lapan Garut ya. Kemudian kami melaksanakan suatu layanan akuisisi data antariksa dan atmosfer. Sekarang kita bedakan, apa itu data antariksa, apa itu data atmosfer. Kalau data antariksa berarti kami harus melaksanakan pengamatan yang namanya benda-benda antariksa ataupun sampah antariksa. Itu tugas daripada Lapan Garut. Karena saya ada Jawa Barat, yang ada di Pantai Selatan. Misalkan di barat, kita ada suatu kejatuhan meteor, misalnya di daerah Klep, misalnya. Itu Lapan dulu harus terjun, harus membawa daripada sampah antariksa itu, ya. Terus misalkan ada meteor, ataupun misalkan kita bisa memonitoring atau memantau daripada misalkan komet atau matahari, nah, ya, atau bulan. Nah, itu sering kami laksanakan. Bahkan kita pun juga melakukan suatu dark sky night. Nah, dalam arti itu kecemerlangan langit, ya, dengan polusi udara.
Karena dengan intensitas cahaya itu akan terpengaruh terhadap tubuh manusia. Itu. Ya, jadi kita menggunakan alatnya adalah sky quality meter. Ini. Ya, itu. Nah, itu bagian daripada antariksa. Sekarang atmosfernya apa? Nah, atmosfer berarti kita melakukan suatu pengamatan cuaca. Pengamatan cuaca itu terdiri daripada beberapa unsur. Jadi tidak hanya satu unsur. Oh, ini temperaturnya sekian, sehingga kita bisa menentukan oh cuaca sekarang ini. Nggak bisa. Pertama, kita harus mengetahui daripada temperatur, panasnya matahari, humidity, ya, kecepatan angin, terus rain gauge, gitu ya, itu perlu. Dan jenis awannya pun juga perlu diperhatikan. Karena jenis awan berbeda-beda. Ada yang namanya awan Columbus, ada awan Cirrus, ada Nicol-Columbus, gitu ya, Nicus Columbus, segala macam. Nah, itu banyak, gitu ya. Nah, sehingga dalam kategori-kategori itu akan menunjukkan pemodelan yang menunjukkan adalah iklim atau cuaca, ya, cuaca di sekitar. Jadi nanti adik-adik, kalau misalnya senang ke dalam suatu dunia atmosfer, lihatlah beberapa unsur pendukung untuk menentukan suatu cuaca di sekitar. Dalam arti, kita juga bisa melakukan penelitian, misalnya di area kita nih, misalnya. Kita ada AWS, Automatic Weather Station, ya. Automatic Weather Station yang sekarang itu udah ada yang otomatis. Jadi temperatur, humidity, kelembaban, kecepatan angin, segala macam itu udah tertuang di dalam suatu display. Nah, sehingga di dalam display itu kita bisa mengakumulasi, membuat sebuah sistem simulasi. Oh, di jam sekian itu akan terjadinya misalkan hujan, jam sekian itu akan terjadinya panas. Itu yang namanya pemodelan untuk mengetahui daripada cuaca di sekitar. Itu bagian daripada atmosfer, ya. Jadi harus dibedakan antariksa dan atmosfer, gitu. Nah, sekarang layanan uji teknologinya apa? Nah, layanan uji teknologinya yaitu saya melaksanakan untuk itu melaksanakan uji statik roket. Uji statik roket itu apa? Nah, sebelum kita secara luas, saya ingin menanyakan apa itu roket? Tahu nggak? Roket adalah sebagai wahana antariksa atau bisa dikatakan sebagai alat transportasi bentuk ke antariksa, atau ya dengan minimal radiusnya misalkan 300 km dari bumi, dari ground station. Jadi itu kendaraan untuk antariksa, intinya kalau secara ininya. Nah, sekarang apa sih roket itu manfaatnya dan fungsinya? Tadi sebagai kendaraan, roket itu misalnya sebagai alat transportasi. Sedangkan pemanfaatannya untuk kita itu apa? Pemanfaatannya untuk kita tergantung daripada muatan. Contoh, kita menggunakan HP, misalnya, biar HP kita berjalan, maka itu harus dilakukan atau harus meluncurkan suatu alat yang namanya alat komunikasi atau broadcast antara satelit ke BTS, ya, antara satelit ke server yang lain-lainnya lah, misalnya itu untuk komunikasi. Sehingga akan membuatlah sebuah satelit komunikasi yang akan diluncurkan melalui roket 8. Intinya seperti itu. Dan juga roket adalah sebagai wahana pertahanan dan keamanan, yaitu sebagai roket senjata. Misalkan kita di sini mau misalkan menembakkan ke Garut, bisa itu. Jadi kita tinggal tahu koordinat Garut berapa, misalnya Pasar Guntur tuh koordinatnya berapa, misalnya sekian derajat bujur timur, sekian derajat lintang selatan, dan sekian derajat ininya, gitu. Maka kita disitu diprogram. Setelah diprogram, yang namanya si launcher kita akan diposisikan pada azimut tertentu, gitu. Sehingga kita tinggal menekan, maka dia akan terbanglah ke titik tujuan yang sudah kita inginkan, gitu. Itu sistem dari mana? Dari sistem pilotnya atau muatan yang dibawa oleh roket, gitu. Jadi itu tujuan roket itu. Bisa dikatakan roket untuk senjata, bisa juga roket dikatakan untuk roket ilmiah. Roket ilmiah dan juga roket RPS, roket pengorbit satelit. RPS itu roket pengorbit satelit. Jadi nanti kita kalau misalnya sudah berhasil di Indonesia, kita akan meluncurkan roketnya itu dan membawa muatan satelit itu akan dibiak. Jadi nggak dikomput lagi, ya. Jadi komput itu hanya untuk sekarang uji cobanya aja. Nah itu. Nah seperti yang ada di slide ini, ya. Nah itu ada firing system.
firing system itu fungsinya itu adalah untuk dalam arti memberikan sebuah trigger terhadap motor roket. Tahu nggak trigger? Ibaratkan kita ini LPG adalah sebagai bahan bakar. Kemudian ada kompor gas. Kompor gas itu adalah sebagai alat, ya, alat untuk menanam nasi, misalnya. Bagaimana menyalakannya? Di situ ada kan trigger, tekan track. Nah, itu namanya trigger untuk pemicu gitu. Jadi di sini ada firing system yang berfungsi untuk trigger daripada motor roket atau bahan bakar di dalam motor roket. Nah, itu yang roket yang dipasang itu adalah static test. Static test itu untuk apa? Ya, sebelum kita melakukan uji terbang roket, terlebih dahulu kita melakukan static test. Static test tujuannya adalah untuk mengetahui berapa daya dorong daripada roket. Thrust, daya dorongnya itu thrust, ya. Kemudian kita untuk mengetahui berapa luas ruang bakar atau berapa temperatur daripada ruang bakar yang ada di dalam tabung motor roket. Itu. Dan kemudian selanjutnya untuk mengetahui dari metal ataupun logam, ya, logam yang dibuat tabung roket itu kan dari besi atau misalnya aluminium. Kita bisa mengetahui berapa suhu panas temperatur misalkan yang daripada metal yang kita gunakan itu. Jadi penelitian kita itu sudah sedetil mungkin, ya. Nah, itu sebelum diterbangkan kita udah bisa mengetahui. Oh, ini berat roketnya misalnya 1 ton. Daya dorongnya dia itu 35 ton, misalnya gitu. Nah, sekarang secara logika beratnya 1 ton, daya dorongnya 30 ton. Berarti udah 1:30. Ketinggiannya udah bisa diketahui. Nah, di situ itu bisa digali ilmu pengetahuannya. Gitu. Nah, itu secara static test. Oke. Nah, sekarang uji terbang roket, ya. Apabila roket udah di statik, kita di dalam program 8 Garut itu hanya 1 kali static test. Kalau kita udah melakukan suatu static test, maka target kita udah berhasil 100%. Jadi saya nantinya itu udah tidak ditagih lagi oleh Kemenhan RB gitu. Kalau misalkan di indikator kinerja saya melakukan uji statik, tetapi tidak dilaksanakan, maka misalnya satu kegiatan uji statiknya 70 juta, kemudian tidak dilaksanakan, maka yang 70 juta itu akan kembali ke negara. Itu. Jadi yaitu adalah suatu program secara manajerial, karena saya pun juga dari 2010 membuat sebuah rencana kerja atau membuat rencana kerja atau menyusun rencana kerja, maka akan dituangkan dengan hasil verifikasi, maka keluarlah sebuah daftar isian pelaksanaan anggaran. Setelah keluar daftar isian pelaksanaan anggaran, maka keluarlah rencana anggaran kinerja lembaga. Nah, saya kegiatannya mengacu ke dalam suatu rencana anggaran kinerja lembaga. Itu. Jadi kita belajar itu berdasarkan sesuai itu. Baik, yang dihormati, untuk selanjutnya pemaparan materi tentang pesawat aeromodeling yang akan disampaikan oleh Bapak Arif Kurniawan. Kepadanya dipersilakan. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Arif Kurniawan. Asal saya dari ujung selatan Pulau Sumatera, tepatnya di Lampung. Di sini saya baru 4 tahun di lapangan sendiri. Jadi di sini saya akan membahas sedikit tentang pesawat aeromodeling. Nah, pesawat aeromodeling ini apa sih? Mungkin teman-teman masih banyak yang belum tahu. Pesawat aeromodeling ini adalah sebuah replika dasar dari pesawat yang diubah bentuknya dari yang besar menjadi yang kecil, sehingga kita dapat menjadikannya sebuah hobi gitu. Selain sebuah hobi, aeromodeling sendiri ini nantinya akan bisa dikembangkan sebagai untuk mengambil data, baik itu data visual, data kebutuhan data yang lainnya seperti itu. Nah, di sini nih
Aeromodeling itu ada 3, yaitu ada yang terbang bebas. Terbang bebas itu seperti kita halnya main pesawat dari kertas, jadi hanya dilemparkan, dia bebas mau kemana saja. Kemudian ada yang namanya control line. Control line kalau adik-adik tahu, zaman dulu kita sering main pesawat pakai gabus, terus ditarik dengan tali. Prinsipnya sama dengan layangan. Jadi itu adalah aeromodeling yang bentuknya adalah control line. Kemudian yang terbaru atau yang sekarang sudah menjadi hobi, bukan saja untuk di kalangan teknik, tapi ini sudah merambah ke dunia umum, yaitu adalah radio kontrol. Nah, radio kontrolnya ini juga nggak begitu sulit. Prinsip dasarnya sama dengan yang ada di mobil kontrol, seperti itu. Next. Nah, terus gimana nih kita kalau mulai mau tertarik untuk membuat pesawat aeromodeling ini? Gimana caranya? Pertama-tama kita harus mengerti dulu apa namanya dasar-dasar dari pesawat aeromodeling ini. Nggak perlu pesawat, dasar-dasar dari pesawatnya sendiri. Kita ada namanya control surface. Control surface itu yang mengendalikan seluruh kegiatan di pesawat ini. Nah, kalau kita bisa ambilkan, untuk pesawat itu gerakannya bisa kita ambilkan untuk vertikal, horizontal, satu lagi itu longitudinal. Nah, untuk yang ke arah vertikal itu namanya yaw. Dia nanti kalau pesawat itu begini dia akan berputar. Nah, berputar. Nah, itu namanya yaw, gerakan yaw. Kemudian ada namanya gerakan roll. Seperti biasa roll, berputar seperti ini. Jadi kalau ada lihat misalkan di video atau di mana ada pesawat yang lagi muter kayak gini, nah itu namanya gerakan roll. Nah, kemudian yang terakhir itu ada pitch namanya. Pitch itu ketika si pesawat naik turun, jadi dia datangkan dari bawah ke atas ini seperti itu. Nah, terus nanti kalau untuk bagian-bagiannya itu ada propeller atau kita sebutnya sebenarnya baling-baling. Kemudian ada engine. Nah, engine di sini nih kalau pesawat sesungguhnya kan ada 2, ada engine biasa, ada juga yang namanya turbojet. Kalau pesawat yang sudah modern itu namanya sudah pakai turbojet. Nah, kemudian nanti kalau yang pesawat seperti Cessna ataupun yang Glider yang lama itu masih pakai tenaga diesel, ada yang nanti PX namanya. Nah, itu nanti ada gambar-gambarnya, nanti adik-adik bisa cari di Google itu apa aja bagiannya karena itu banyak banget. Tapi untuk kendalinya hanya ada di namanya aileron, itu ada di sayap, itu tadi untuk pitch-nya. Nanti kemudian ada rudder itu di belakang sayap atau di belakang ekor dari pesawatnya itu sendiri, itu nanti untuk gerakan yaw. Nah, untuk gerakan roll-nya nanti tetap ada di aileron-nya atau di sayapnya seperti itu. Kemudian Pak. Nah, terus kemudian setelah kita tahu dasar-dasarnya, kita kan mau buat nih. Kita yang harus satu lagi yang kita ketahui itu adalah namanya COG, Center of Gravity. Jadi tengah-tengahnya pesawat. Jadi pesawat itu nggak boleh berat di depan, nggak boleh berat di belakang, apalagi di sayap. Karena itu akan mempengaruhi dari gaya terbangnya si pesawat ini nanti. Walaupun kita menggunakan remote control, itu kita akan kesusahan sendiri karena beratnya tidak seimbang antara depan, belakang, kanan dan kiri, seperti atas, bawah, itu semuanya harus sentral di tengah titiknya, seperti itu. Next. Nah, ini ada sedikit ukuran. Nanti adik-adik bisa searching di Google. Ini biasanya yang kita biasa gunakan untuk membuat sebuah pesawat glider. Gitu. Jadi ada ukurannya, nanti sayapnya itu berapa kali berapa, nanti sehingga dimetriknya center of gravity-nya tadi berada di tepat di tengah-tengah penumpangnya atau pilotnya itu. Jadi si center of gravity-nya adalah tepat di situ, seperti itu. Next. Nah, terus itu kita udah tahu nih dasar-dasarnya, COG-nya, pengukurannya. Nah, yang lebih penting lagi kita mau bikin tipe apa? Karena di dunia pesawat sendiri banyak. Ada yang tipenya jet, terus itu kemudian ada tipenya glider. Nah, yang paling sederhana itu adalah Fensawing atau teman-teman bisa lihat ini biasanya banyak diaplikasikan di pesawat tempur tipe siluman. Jadi dia lebih ringan, tidak banyak kontrol dan juga tidak membutuhkan
landasan yang terlalu jauh gitu. Biasanya mereka nanti bisa landas di mana saja seperti itu. Dan nanti kalau kita mau membuatnya itu lebih mudah yang versaling karena kita tidak butuh roda, kita tidak butuh banyak kendali, kita hanya tadi itu di area-nya. Jadi nanti kita bentuknya bisa bergerak jauh ataupun roll seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Arif Kurniawan yang telah memaparkan materi tentang pesawat aeromodeling. Mohon perhatian kepada seluruh siswa, terutama kelas 11. Mohon untuk diperhatikan karena kalian sebentar lagi PKL. Mohon untuk diperhatikan. Terima kasih. Selanjutnya pemaparan materi tentang kearsipan yang akan dibawakan oleh Bapak Ayu Kusmayadi SH dan Bapak Asep Turdiman SPT. Kepada dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk materi selanjutnya terkait nanti dengan pelaksanaan takrirnya. Jadi yang kemarin pernah praktek di sana, nanti juga ada giliran yang kelas berikutnya ya. Nama saya Ayu Kusmayadi ya. Tugas keseharian adalah administrasi perkantoran, penanggung jawab kearsipan dan mewakili pimpinan juga selama 4 tahun sebagai kasubag tata usaha. Terkait dalam kesempatan ini tadi sudah disampaikan dua penyaji yang terkait dengan kegiatan-kegiatan internal balai teknologi dan pengamatan antariksa dan atmosfer Tapan Garut. Ya, tolong diperhatikan baik-baik nanti ada kuisis materi-materinya tidak jauh dari apa yang disampaikan. Baik pembicara pertama yaitu Pak Yudi, yang kedua adalah Pak Arif Kurniawan, dan yang ketiga saya sendiri. Menindaklanjuti apa yang tadi sudah disampaikan dalam prolog pertama, yaitu proses perpindahan dari 8 ke BRIN, yaitu diawali dari tanggal 1 Oktober 2021 ya. Kemudian siapa saja yang terintegrasi di sana di BRIN ini, yaitu ada Batan, ada LIPI, ada BPPT, ada 8 ya. Nah, sampai dengan sekarang kita masih menunggu proses sampai nanti di tahun 2022 itu mau seperti apa. Lanjutkan. Jadi kita mengacu kepada peraturan presiden yang Perpres nomor 78 tentang struktur organisasi. Ini juga masih dalam penyempurnaan ya, sambil menunggu kepastian bagaimana nanti struktur organisasi yang pastinya. Tapi insya Allah untuk pelaksanaan praklir kelas 11 insya Allah terakomodasi. Nanti kita lihat gimana celah-celah untuk penempatan siswa, karena kemarin Pak Purban mengajukan ada berapa 11 orang siswa. Bisa atau tidak nanti kita lihat ya Bu ya, insya Allah. Mudah-mudahan ada di tempat lain yang sama itunya dengan 8 di Garut ini. Jadi nanti kita turunan untuk sampai ke bawah itu ada pusjateng, ada pusdatin, ada kita juga masih menunggu nanti ke atas, kira-kira ke atasnya Pak, apakah kita ada di pusat mana. Terus ini supaya tahu ya, tadi yang sudah ditayangkan. Nah, ini menjadi bagian dokumen arsip ya. Siapa yang kemarin mengelola itu arsip dokumentasi foto-foto? Ada nggak yang praktek? Coba ya, kita kumpulkan semua foto, kita kumpulkan semua video ya, rekamannya, karena itu harus terakomodir semuanya menjadi bagian arsip pertanggungjawaban lembaga ya. Jadi nanti kalau berkesempatan Ibu Kepala Sekolah Pak Purban, tolong diajak siswa-siswanya ya, boleh mampir di tempat kita, boleh melihat kegiatan-kegiatan internal
Bunpak 8 Garut ya. Jangan sampai orang siswa dari jauh saja yang datang, insya Allah, apalagi di satu kecamatan Ciklet lagi ya. Jadi mendunianya Ciklet itu kontribusi dari 8 Garut ya, yang sekarang jadi BRIN. Nah, nanti tulang punggung itunya adalah anak-anak sekalian ya. Semua ikut berpartisipasi mengangkat nama baik Ciklet ya. Setelah Pak Presiden lanjut. Ini dasar kami kunjungan ke sini Pak Gubernur, kami dapat surat tugas dari pimpinan untuk menyampaikan sosialisasi. Salah satu diantaranya adalah perpindahan 8 ke BRIN. Oke, nah lanjut saja ini. Ini yang tadi disayangkan bagian daripada arsip pengelolaan arsip elektronik ya. Jadi semua arsip didokumentasikan menjadi dari surat dari berkas konvensional menjadi arsip elektronik ya. Prosesnya cukup mudah, scanner masuk ke PDF, nanti langsung dikonvert. Nah, dan layanan kegiatan di balai kami ya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Yuli Haryanto dan Pak Arif. Kalau Pak Arif, bapaknya adalah promosi hobi ya, tentang kegiatan air modeling, dan itu juga menjadi bagian dari Susi Bunpak 8 Garut. Nah, untuk pertanggungjawabannya, pertanggungjawaban uji status roket, pertanggungjawaban uji terbang roket, pertanggungjawaban uji terbang aeronautik, dan akuisisi data atmosfer, semua terakomodasi dalam bentuk data. Ya, data ini terangkum, tersimpan, dan didokumentasikan sesuai dengan klasifikasinya. Masih ingat yang praktek di kita klasifikasi? Siapa? Mana? Yang pernah praktek di Bunpak? Kamu? Ya, masih ingat tentang klasifikasi nggak? Hah? Dina HP? Kena HP? Ada status perkantoran? Oh dari yang dari OTKP mas? Ada? Berdiri dong. Nah, coba sebutin nama apa? Jelaskan tentang klasifikasi sedikit. Ya. Sini. Ayo. Nanti di kuisis ada, Oke.
Allah kasih 28 selera lagi. Ya, tapi disingkat karena situasi dan kondisi. Kebetulan sekarang juga sudah muncul, mungkin hanya 3 atau 4 slide saja ya. Karena untuk masalah ilmu tentang kearsipan, saya percaya 100% dari sekolah ini tentu kami hanya menambahkan ataupun juga Nah, yang barusan kalian tonton adalah salah satu bentuk dari arsip, ya, arsip media. Itu tahun 63. Sudah lama apa? Sebentar. Sudah lama ya. Tapi masih bisa kita tonton saat ini karena adanya arsip. Coba kita bayangkan, seandainya arsip itu tidak ada, ya, sudah banyak biaya yang dikeluarkan, pengorbanan, tenaga, waktu, materi dan lain-lain, ternyata hasilnya tidak terdokumentasikan. Ya. Makanya dari hal itu sebetulnya arsip itu mulai dipikirkan oleh manusia bagaimana supaya bisa terjaga dan terpelihara, terutama untuk arsip-arsip yang jadi untuk di Lapan sendiri, ya, ini sebagai perbandingan bahwa dalam melakukan pengelolaan arsip itu kita mengacu pada beberapa peraturan, ya, peraturan kepala Lapan. Jadi tidak sembarangan kita mengelola arsip. Jadi tiap tahun ada audit, ya, makanya dengan adanya audit itu bisa kita ketahui, ya, Lapan mana saja yang memiliki prestasi dalam pengelolaan arsipnya. Ya, walaupun Balai Lapan Garut saat ini belum sampai nilainya memuaskan, tapi kita terus berusaha untuk mencapai hasil yang maksimal. Dan untuk pengelolaan arsip ini di samping arsipnya sendiri, tentu ada beberapa faktor pendukungnya, ya, seperti sarana prasarana, kemudian SDM, kemudian juga layanannya, ya. Dan tiap tahun alhamdulillah di Balai Lapan Garut selalu welcome menerima permohonan dari sekolah-sekolah yang backgroundnya adalah tentang arsip dan suratan, ya, pengelolaan arsip dan suratan. Maaf loncat-loncat. Jadi untuk pengelolaan arsip di Lapan sendiri itu ada 2 cara, ya, yaitu secara manual dan elektronik, gitu, ya. Kalau secara manual mungkin kita saat menerima berkas arsip secara fisik, ya, itu bisa kita data secara manual atau tulis tangan. Sedangkan secara elektronik itu kita masukkan ke aplikasi. Ada keunggulan ataupun kelemahan dari dua pengelolaan arsip ini, ya. Kalau untuk secara manual mungkin secara kerapihan itu tergantung dari pengelolanya, ya. Kalau untuk Bapak sendiri tulisan boleh, ya. Jadi mungkin lebih bagus untuk pengelolaan arsip secara elektronik. Dan untuk elektronik ini kita bisa mencari arsip dimanapun kita berada. Tidak hanya sedang di tempat, mau di Bandung dimanapun, seperti hanya Google Drive, ya. Kalau misalkan adik-adik
jika menggunakan dimanapun ada di data, kalau disimpan di Google Drive itu bisa dicari. Nah, ini adalah salah satu aplikasi untuk pendataan arsip atau pengelolaan arsip, yaitu menggunakan elektronik akar, ya. Dan di antara rekan-rekan ada yang sudah menggunakannya di sana, ya, untuk kegiatan PKL. Harapan terakhir, ya. Jadi dengan adanya pengelolaan arsip itu kita harapkan arsip tidak disimpan seperti hanya di depan. Jadi arsipnya acak-acakan. Nah, kalau arsip seperti ini, secara estetika juga kita tidak enak, ya, lihatnya. Kemudian saat kita membutuhkan arsip tersebut juga akan sangat sulit, sehingga perlu dilakukan pengelolaan arsip. Tentunya dengan memperhitungkan ini ada daur hidup arsip, ya. Di arsip yang aktif, inaktif, kemudian masuk juga ke penyusutan. Jadi kita tidak menjadi pengumpul kertas. Kalau memang sudah tidak dibutuhkan, tidak ada nilai guna, ya sudah kita usulkan untuk dimusnahkan supaya tidak menyita tempat. Sehingga harapannya, ya, ini kondisi pengelolaan arsip bisa seperti ini. Secara estetik enak dilihat, kemudian saat kita membutuhkan arsip tersebut juga akan sangat mudah, ya, kita menemukan. Nah, baik. Sebetulnya materinya hanya seperti itu saja, ya. Dan ini hanya tambahan. Seandainya ada di antara kalian yang berminat untuk menjadi siswa PKL di Balai 8 Garut, itu bisa mengirimkan permohonan secara tertulis, ya, atau ini bisa melalui Google Form-nya 8, ya. Jadi tidak perlu datang ke sana, tinggal ketik saja dan diupload untuk surat permohonannya, ya. Dan untuk jurusan-jurusan yang selama ini masuk di Balai 8 Garut lumayan banyak, ya. Ada OPKP, kemudian TKJ, multimedia, teknik elektro, teknik mesin, akuntansi, BPP, ya. Seperti itu. Baik, kita lanjutkan pada, sebetulnya ini permainan, ya, hanya permainan yang bersifat edukasi. Tapi sebelumnya mau nanya dulu, kira-kira di antara kalian yang bawa HP itu? Yang bawa HP? Banyak, Pak? Yang HP-nya punya kuota itu? Ya, sebetulnya ini ulangan online, ya. Hanya kalau sekarang sifatnya simulasi berhadiah. Jadi kalau normalnya itu diberikan waktu kepada peserta dari masing-masing sekolah itu 1 minggu untuk menghafal materi, ya. Kemudian baru dilaksanakan ulangan online di masing-masing tempat. Untuk saat ini lagi diskon. Untuk saat ini lagi promo, ya, di sini. Jadi materinya bisa kalian download, cuma nggak perlu dihafal, ya, karena waktunya sangat terbatas.
dilihat saja sampul depannya apakah materi sudah terdownload atau belum. Setelah itu kalian nanti akan diarahkan ke link quizzes ya. Jadi tinggal pilih-pilih saja. Nanti jawaban yang kalian anggap benar seperti apa nanti tampil di depan ya di layar. Waktunya hanya 15 menit dengan 20 pertanyaan. Yang belum punya data, cuma ini paketnya terbatas ya. Silakan bisa mengikuti